Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ayat sebelumnya, jadi doa Rabbana atina itu sebetulnya adalah ayat Al-Quran. Nah, ayat sebelumnya itu disebutkan adanya orang-orang yang berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Jadi hidup di dunianya minta enak-enakan, tapi di akhirat tidak dapat apa-apa. Dari sini adik-adik jadi tahu kan bahwa minimal ayat ini menjadi dalil bahwa siapa yang banyak beribadah akan kaya. Tapi adik-adik harus tahu bahwa kaya tidak melulu berupa uang atau punya iPhone atau punya Porsche, punya apa yang laki-laki itu suka CBR, yang cewek-cewek sukanya itu punya skincare yang mahal-mahal. Bukan itu. Ya, itu memang termasuk kekayaan. Tapi kekayaan itu tidak terbatas pada hal-hal yang duniawi saja. Adik-adik bisa bayangkan ketika adik-adik itu punya segalanya, ya. Adik-adik misalnya di usia muda ini karena main kripto misalnya. Adik-adik tahu kripto? Nah, karena main kripto terus punya uang sampai miliaran rupiah misalnya. Punya uang sampai miliaran rupiah. Tapi adik-adik tidak punya jodoh. Apa yang adik-adik rasakan? Terasa tidak kaya. Di Arab Saudi, definisi miskin itu adalah orang yang tidak punya pasangan hidup. Ya. Jadi orang yang uangnya sedikit di Arab Saudi itu tidak disebut miskin. Karena bisa jadi hidupnya memang zuhud. Sedangkan orang yang punya apapun tapi kok tidak punya istri, tidak punya suami, itulah orang miskin. Ya, itu di situ. Jadi paham ya? Nah, adik-adik misalnya suatu saat atau sekarang saja sudah bekerja di kantor yang mewah, terus rekeningnya itu sampai 3 digit, ada yang punya mungkin sampai ratusan juta uangnya. Nah, tapi adik-adik banyak musuh, banyak ujian hidup berupa sakit saja. Maka adik-adik merasa tidak kaya, ya kan? Cobalah gini. Ini Ustadz spill ya, kehidupannya Ustadz Brindi. Alhamdulillah sejak 5 tahun terakhir itu satu keluarganya Ustadz Brindi itu tidak pernah masuk rumah sakit. Alhamdulillah. Ini sebuah nikmat. Adik-adik bisa bayangkan sakit misalnya sesak nafas saja kayak Ustadz Brindi sekarang ini sesak nafas. Itu kalau masuk ke rumah sakit baru periksa saja itu sudah keluar uang berapa adik-adik? Bisa 100.000, bisa 200.000. Ya. Kalaupun BPJS, adik-adik tahu BPJS ya. Kalaupun BPJS itu belum tentu tidak habis uang banyak. Bisa-bisa uang lain-lain itu keluar. Adik-adik punya ratusan juta setiap bulan, tapi kok pengeluarannya itu 90 juta misalnya dalam satu bulan. Sebetulnya sama dengan orang yang penghasilannya sehari itu cuma 50.000, tapi pengeluarannya cuma 5.000 rupiah. Coba kaya mana? Adik-adik bisa membayangkan? Ya, misalnya ahli private, pemasukannya itu 100 juta setiap bulan.
Tapi pengeluarannya 98 juta. Ya, karena kebutuhan sakit, kebutuhan kena tilang, kebutuhan urusan sama pengacara, kebutuhan kena penipu misalnya. Kan berarti yang dimiliki cuma 2 juta. Ya enggak, 100 juta dikurangi 98 juta itu loh. Nah, bandingkan dengan misalnya tukang beca, sehari itu cuma dapat uang 50.000 saja. Ya, berarti satu bulan berapa? 1.500.000 katakanlah. Tapi pengeluarannya sehari cuma 15.000. Berarti punya uang berapa dalam satu bulan? Nah, mungkin sekitar 1 juta kurang lah ya. Berarti banyak mana uangnya antara tukang becak dengan orang kaya yang pengeluarannya banyak? Ya masih kaya tukang becak. Nah, dari sini adik-adik, mungkin adik-adik tidak bisa membayangkan bagaimana orang-orang yang soleh, yang ilmunya banyak, itu lebih memilih hidup sederhana, yang penting kebutuhan hidup tercukupi dan ibadah bisa lancar, ya, dan tidak usah punya kekayaan yang aneh-aneh. Kalau adik-adik kan membayangkan, oh saya pengen bisa ke luar negeri, saya pengen bisa ketemu artis, saya pengen bisa setiap hari itu GoFood atau Shopee Food atau apalagi yang lain-lain itu. Kepengen bisa nongkrong di kafe-kafe. Ya kalau ke kafe kan sekali masuk kafe kan paling enggak 400.000 kan. Adik-adik pengen seperti itu. Ya. Padahal kalau orang punya ilmu agama, itu pasti lebih milih hidupnya itu sederhana, yang penting ibadahnya lancar. Nah, kenapa kok bisa seperti itu? Karena lebih baik hidup nyaman, tenang, damai, nggak banyak urusan, tapi kaya hati. Adik-adik mungkin belum make sense apa itu kaya hati. Ya, coba bayangkan seperti ini. Malam ini Ustaz Brili nggak banyak keluar dalil, supaya adik-adik lebih banyak tafakurnya,